kertasnya secara portrait atau landscape. Nah, begitupun juga dengan pengaturan size-nya hampir sama dengan atau sama dengan di Microsoft Word, teman-teman ya. Nah, di sini ada print area. Nah, kalau untuk di Microsoft Word tidak ada print area. Kenapa? Print area ini fungsinya untuk memprint data yang mana yang kita akan print di dalam Excel. Beda dengan di dalam Microsoft Word. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di ruang belajar saya. Nah, di video kali ini saya membahas tentang Microsoft Excel. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mengerjakan ataupun menggunakan aplikasi ini. Jadi saya buat di video ini step by step untuk Microsoft Excel, teman-teman sekalian. Kita akan pengenalan dulu tentang Microsoft Excel. Jadi ketika pada saat kita melakukan buka Microsoft Excel, maka tampilannya seperti ini. Dan tentunya untuk Microsoft Excel yang saya pakai ini adalah sudah versi 2013. Dan teman-teman sekalian juga kalau memakai Microsoft Excel selain daripada versi yang lain hampir sama ya, cuman tampilannya agak berbeda, tetapi fungsi dan tujuannya sama semua. Nah, seperti ini tampilan Microsoft Excel ketika pada saat kita buka. Pertama dulu kita mulai dari atas di sini. Jadi ini adalah Book 1 Excel. Nah, ini adalah nama untitelnya sebelum kita simpan file Excel kita. Nah, di sini ada tombol menu File, Home, Insert, Backlight, Formula, Data, Review, View, dan Developer. Nah, di dalam setiap menu ini masing-masing ada fungsinya. Nah, untuk fungsinya hampir sama dengan Microsoft Word, seperti clipboard, font ya, alignment, number, style, cell, dan editing. Nah, begitupun juga dengan insert, ada tabelnya, bagaimana cara masukkan gambar, icon ya, grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bagian backlight itu untuk pengaturan marginnya, ukuran kertasnya, teksnya ya, batasan teksnya, orientasinya, apakah kertasnya secara portrait atau landscape. Nah, begitupun juga dengan pengaturan size-nya hampir sama dengan atau sama dengan di Microsoft Word, teman-teman ya. Nah, di sini ada print area. Nah, kalau untuk di Microsoft Word tidak ada print area. Kenapa? Print area ini fungsinya untuk memprint data yang mana yang kita akan print di dalam Excel. Beda dengan di dalam Microsoft Word. Ya, seperti itu. Begitupun juga dengan yang lainnya, ada formula, data, dan semua teman-teman masing-masing ada fungsinya. Dan teman-teman juga bisa cari referensi tentang Microsoft Excel di Google, ada banyak ya, tidak perlu saya jelaskan satu persatu semua ini, cukup teman-teman sekalian cari masing-masing apa fungsinya dan seperti apa penggunaannya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tampilan ini, teman-teman ya. Jadi di dalam Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, di mana kolom itu ditandai dengan kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Begitupun juga dengan baris ditandai dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya teman-teman, ada enggak yang tahu berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris di dalam Microsoft Excel? Belum tahu? Mari kita lihat. Nah, untuk jumlah kolom di dalam Excel itu bisa kita tahu dengan cara tekan di keyboard Ctrl arah panah ke kanan untuk mengetahui berapa jumlah kolom di dalam Excel sampai kelipatan XFD. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui jumlah barisnya? Kita bisa tekan Ctrl arah panah ke bawah di keyboard. Maka jumlah baris di dalam Excel itu 1.040.400 ya, kurang lebih 1 juta teman-teman ya, jumlah baris di dalam Microsoft Excel. Nah, kalau kita mau kembali ke
baris pertama bisa kita tekan kontrol arah panah ke atas di dalam keyboard teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di mana di dalam Excel itu ada namanya sel. Yang mana yang dimaksud dengan sel? Sel itu teman-teman pertemuan antara kolom dan baris. Jadi yang dimaksud dengan sel itu adalah yang ini, yang kotak warna hijau ini. Jadi dimanapun kita letakkan maka itulah selnya. Jadi selnya itu pertemuan antara kolom dan baris. Jadi kalau saya tekan di sini berarti alamat selnya itu adalah F7. Kalau di sini D10. Jadi meskipun kita tidak lihat di sini, kalau kita klik di sini berarti kita sudah tahu, yaitu I10. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di dalam Excel juga ada namanya sel relatif dan sel absolut. Nah, yang mana yang dimaksud dengan sel relatif? Sel relatif itu artinya sifatnya yang berubah-ubah. Ya, datanya yang sifatnya berubah-ubah. Nah, kalau untuk sel absolut artinya data yang sifatnya tidak berubah-ubah. Ya, yang tidak berubah-ubah. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya sheet. Sheet ini teman-teman hampir sama seperti bagian ya. Jadi sheet 1, sheet 2 ya. Ini di sini sebenarnya sheet 2 ya. Sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Ini sama seperti bagian ya, bagian 1, bagian 2, bagian ketiga ya, seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena di dalam Excel itu karena berbentuk kolom dan baris, makanya dibuat seperti ini. Nah, di mana di dalam satu sheet ini bisa kita lihat berapa halaman ya. Nah, bisa kita cek di sini di bagian bawah di sini di bagian backlight. Nah, dia berbentuk seperti kertas teman-teman ya. Coba saya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini tampilan normalnya seperti ini. Nah, tampilan layoutnya seperti ini, berbentuk seperti kertas. Ya, jadi di dalam sheet 1 ini, di dalam sheet ini ada beberapa halaman teman-teman ya. Selanjutnya di dalam Excel ada namanya operator aritmetika. Jadi operator aritmetika itu adalah fungsi penjumlahan dasar atau fungsi matematika dasar ketika pada saat kita mau melakukan penjumlahan dasar seperti penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, dan pangkat teman-teman ya. Nah, saya kira seperti itu teman-temannya untuk pengenalan kita di Excel. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.